Sebelum kita lanjutkan videonya teman semua, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa klik loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapat update video-video terbarunya Bang Dul. Dan teman-teman semua ingat bahwa subscribe itu tidak bayar alias gratis. Dengan teman-teman sudah mengklik subscribe, teman-teman sudah dapat membantu channel Bang Dul lebih berkembang. Terima kasih sebelumnya. Baik teman-teman semua, sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya Bang Dul menjelaskan terlebih dahulu melalui desain gambar. Penjelasan ini mungkin tidak sedetail yang terlihat pada gambar ataupun pada video-video berikutnya. Namun secara garis besarnya, agar gampang memahami, Bang Dul perlu menjelaskan melalui gambar ini. Jadi, dalam video ini akan dijelaskan bahwa konstruksi pekerjaan pemasangan pipa yang menyeberangi jalan melalui jalur di bawah tanah atau underground pipeline. Dari gambar ini, kita ketahui bahwa jalur pipa tersebut akan dimulai dari sini dan akan menyeberangi jalan ke sini. Nah, karena dia menyeberangi jalan dan dengan alasan bahwa jalur ini adalah jalur aktif 24 jam digunakan, sehingga kita tidak bisa melakukan pembukaan jalur melalui atas atau bisa disebut juga sebagai open cut. Jadi jalannya yang dibuka, kemudian pipanya ditanam. Karena jalur aktif, hingga dipilih metode lain, yaitu metode underground pipeline. Pemasangan underground pipeline ini tidak dilakukan dengan open pit, tapi dilakukan dengan pengeboran tanahnya. Tanahnya akan dibor, kemudian pipanya dimasukkan melalui selongsong ataupun casing. Jadi awalannya adalah kita pasang casing dulu, yang kedua baru nanti pipa utama atau pipa produk dipasangkan. Metode untuk mengebor ini yang dipilih adalah metode auger boring. Banyak tentunya metode-metode lain, namun di dalam video ini akan kita khususkan menjelaskan metode auger boring. Seperti apa metode auger boring itu, kita akan lihat pada video-video berikutnya. Perlu Bang Dul sampaikan juga bahwa panjang daripada jalan yang akan diseberangi oleh pipa ini adalah kurang lebih 36 meter, diambil dari titik awal. Awalannya melalui ini. Di sini nanti akan dibuka tanah. Ini disebut sebagai entry pit. Kemudian untuk jalur berikutnya yang untuk menerima dorongan daripada pipa tersebut akan dibuka juga lubang di sini, itu disebut sebagai exit pit. Berapa dimensi daripada entry pit dan exit pit? Ikutin video ini sampai selesai. Baik teman-teman semua, dari foto ini dapat dijelaskan bahwa sebelumnya dari gambar tadi ini dijelaskan bahwa nanti pipa tersebut adalah di bawah jalan ini. Nah, foto ini menjelaskan jalur pipanya. Jadi pipanya nanti berada di bawah jalan ini. Nah, ini jalan utama yang selalu dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat. Inilah alasannya kenapa kita tidak bisa memasang pipa tersebut dengan membuka jalan ini. Pada dasarnya, pemasangan pipa itu bisa saja dilakukan tanpa dibor tanahnya. Kita buka jalan ini, lalu kita pasang pipanya. Namun dengan kondisi jalur yang aktif dan kita tidak bisa memberhentikan aktivitas yang ada di jalur ini, maka dipilih metode dengan mengebor tanah melalui bawah. Ini tampak dari gambar yang tadi sebelumnya. Ini adalah foto aktual kondisi
di mana nanti pipanya akan kita pasang di bawah tanah ini atau di bawah jalan ini. Karena dia menyeberangi jalan, maka disebut juga sebagai road crossing. Baik, pada video ini bisa Bang Dul jelaskan sebelum melakukan aktivitas konstruksi pemasangan pipa underground dengan metode auger boring yang menyeberangi jalan ataupun road crossing tadi, kita perlu melakukan survei. Survei ini bertujuan untuk menentukan titik koordinat awalan sebelum dilakukan proses pengeboran. Nah, survei ini pada video ini survei untuk menentukan titik di mana kita akan melakukan pembukaan tanah untuk membuat open pit. Open pit ini yang tadi pada video sebelumnya sudah dijelaskan untuk posisi awal kita melakukan pengeboran. Nah, di sini rencananya kita akan buka tanah ini dengan lebarnya kurang lebih 3 meter, kemudian panjangnya kurang lebih 15 meter. Kenapa 15 meter? Alasannya adalah untuk bisa nanti memasukkan pipa, karena pipa tersebut panjangnya kurang lebih 12 meter. Jadi masih ada sisa 3 meter untuk mendorong pipa tersebut masuk pada saat nanti proses pengeboran. Setelah dilakukan survei dan sudah sesuai dengan gambar engineering, maka konstruksi berikutnya sudah dapat dilakukan penggalian tanah awal. Penggalian tanah awal ini bertujuan untuk nanti mempermudah pemasangan penahan longsoran tanah atau disebut juga dengan turap. Turap. Jadi turap itu berfungsi untuk menahan longsoran tanah dari samping kiri, samping kanan, depan, dan belakang. Nah, pemasangan turap ini juga tidak bisa langsung kita pilih metode-metode sendiri, tapi perlu dilakukan analisa, perhitungan sesuai dengan kondisi tanah yang ada di lokasi proyek. Nah, lokasi ini tanahnya, longsorannya sangat tinggi atau lateralnya itu sangat tinggi, sehingga perlu penggunaan yang namanya seed pile. Nanti kita akan lihat bagaimana nanti turapnya ini dipasang menggunakan seed pile. Di video ini bisa teman-teman lihat tadi setelah aktivitas yang saya sebutkan sebelumnya, jadi kita buka tanahnya ataupun open pit untuk awalannya sedalam ini kurang lebih 1 meter, kita gali, kita buka, nanti akan kita pasangkan penahan tanah atau penahan runtuhan tanah atau disebut juga sebagai turap. Kita lihat pada video berikutnya. Sebelum kita lanjutkan video bagaimana pemasangan seed pile, Bang Dul perlu menjelaskan secara desain gambar. Jadi ini merupakan desain engineering, gambar di mana nanti seed pile itu akan dipasang. Nah, seperti pada video sebelumnya, bahwa dimensi daripada galian yang akan dibuka itu adalah dengan lebar 3 meter dan panjangnya 11 meter. Artinya di sini pipa produk ataupun casingnya akan dipotong per 6 meter. Sehingga masih mempunyai space nanti dorongan alat ke depan. Nah, ini adalah posisi di mana nanti alat dan juga yang akan dimasukkan melalui di sini. Dan sudah diukur alat tersebut, dimensinya adalah 1240, sehingga kita mempunyai space yang cukup untuk memasukkan alat melalui di sini. Nah, seat belt itu sendiri setelah dipasang itu perlu penahan agar tidak kalah dengan dorongan longsoran tanah.
Kenapa dipilih seat pile? Tentunya sudah dilakukan analisa kondisi tanah di proyek tersebut. Nah, analisa ini akan Bang Dul jelaskan pada video lainnya. Dan kenapa juga perlu dipasang penahan tanah ataupun penahan longsoran dengan kondisi lateral ataupun longsoran yang telah dihitung bahwa longsoran di lokasi tersebut sangatlah besar sehingga perlu penahan tanah yang cukup dan kuat untuk menahan tanah. Terlebih lagi di sekitaran tanah yang dibuka tersebut ada alat berat yang bekerja sehingga potensi longsoran itu sangat besar terjadi. Dan juga galian ini akan digali sedalam kurang lebih 6 meter. Sangat berpotensi sekali bahaya yang akan terjadi longsoran tanah tersebut karena di dalam galian tersebut nanti akan ada pekerja-pekerja yang akan melakukan pekerjaan. Dan supaya seat pile ini bisa kuat, maka perlu menggunakan H-beam. Tipe H-beam yang digunakan adalah tipe H-beam 200. Nih. Setelah gambar desain engineering seat pile tadi disetujui oleh klien, maka konstruksi baru bisa dimulai. Artinya, sebelum gambar tersebut disetujui, kegiatan konstruksi belum bisa dimulai. Karena gambar tersebut merupakan acuan awal konstruksi melakukan pekerjaannya. Nah, di video ini merupakan aktivitas pemasangan seat pile ataupun turap ataupun penahan longsoran tanah. Nah, teman-teman semua, ini adalah kondisi di mana seat pile ataupun turap itu yang sudah terpasang. Perlu teman-teman ketahui bahwa kedalaman daripada seat pile ataupun panjang seat pile yang dipasang ini adalah kurang lebih 12 meter. Artinya 50% ataupun separuh daripada kedalaman tanah yang harus kita gali. Nah, nanti tanah akan kita gali sedalam 6 meter. Maka diperlukan seat pile dan juga H-beam untuk menahan longsoran-longsoran tanah. Karena di sekitar ini akan ada aktivitas alat berat yang akan bekerja menggali tanah ini. Dan juga setelah nanti tanah ini digali dan sampai kepada titik ataupun kedalaman yang sudah kita inginkan 6 meter tadi, maka lantai kerja itu akan kita cor. Kenapa kita cor? Karena kondisi di lokasi ini sangat mudah digenangi air, sehingga alat-alat perlu kita jaga dan supaya aman. Maka nanti setelah ini digali sedalam 6 meter, di bawahnya akan kita cor. Ikutin terus video-video selanjutnya ya. Nah, teman-teman, berikut ini adalah video saat proses penggalian entry pit. Coba kita lihat. Sebelum dilanjutkan kembali, coba kita mundurkan sedikit. Nah, ini gambaran kenapa diperlukannya seat pile dan kenapa diperlukan penahan dinding ini. Ini bertujuan agar longsoran tanah ini tidak turun. Karena teman-teman bisa lihat sendiri, jarak daripada alat berat ini sendiri, ini tidak bisa terlalu jauh karena tangannya tidak sampai untuk menggali tanah. Ada satu lagi jenis ekskavator namanya long arm. Long arm itu adalah tangannya yang panjang, namun akan kesulitan untuk melakukan manuver. Sehingga ada banyak alasan-alasan kenapa menggunakan seat pile jenis ini dan juga perlu penahan H-beam. Teman-teman bisa lihat sendiri kedalamannya. Ini baru kedalaman kurang lebih 3 meter. Ya, kurang lebih 3 meter. Kita lanjutkan videonya.
Nah, teman-teman dapat lihat sendiri tadi kondisi tanahnya. Tanahnya itu adalah tanah berlumpur. Artinya lokasi ini adalah lokasi merupakan seperti tanah timbunan, artinya ada mungkin laut ataupun rawa-rawa, kemudian dilakukan reklamasi, kemudian ditimbun kembali, sehingga potensi longsoran daripada tanah yang berlumpur seperti ini itu sangatlah besar. Maka itu perlu perhitungan engineering yang sangat matang. Oke, kita lanjut lagi videonya, teman-teman semua. Saya agak percepat tadi sampai di sini ya tadi ya. Nah, dalam proses penggalian ini, karena memang kedalamannya sangat dalam, sehingga memungkinkan operator ekskavator ini tidak bisa melihat langsung ke dalam, maka diperlukan pemandu ataupun pembantunya. Dan pekerjaan-pekerjaan ini selalu diawasi oleh safety man atau pengawas keselamatan kerja. Sangat diperlukan safety man dan pemandu pekerjaan ini agar pekerjaan ini dapat dilakukan dengan aman, lancar, dan tanpa ada kecelakaan-kecelakaan kerja. Oke, teman-teman semua, sekian dulu video yang untuk kali ini. Ini merupakan part pertama. Kita akan lanjutkan video-video lainnya, lanjutan daripada kegiatan pemasangan pipa dengan metode auger boring ini. Teman-teman semua,